Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. La tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal mukarramin ingkang kula hormati segenap para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Masjid Nurul Islam ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita patut bersyukur atas karunia Allah yang berlimpah diberikan kepada kita sekalian dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Diberikan kita kesempatan kembali hidup lagi saat ini bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal dan ibadah kita senantiasa mendapat ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebelum kajian kita mulai, kita awali terlebih dahulu notoati niat ngaji dengan penuh keikhlasan dalam rangka syiar agama Allah. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, diberikan ampunan atas dosa-dosa kita, dan juga dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Niat insun ngaji kangge syiar agamanipun Allah Subhanahu wa taala, wajib krana Allah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan kajian kita kitab Durratun Nasihin juz 3 halaman 110. Halaman yang ke-110, lanjutan dari kajian kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa di kalangan Bani Israel itu ada seorang laki-laki ahli ibadah. Bahkan dalam sebuah riwayat diterangkan selama 7 tahun itu tidak pernah keluar dari kuilnya, tidak pernah keluar dari musolahnya kalau istilah sekarang. Dikenal dengan Barsisoh Al-Abid. Al-Abid itu karena ahli ibadah, ya.
Sama dengan orang kalau hafal Quran, titelnya kan Al-Hafidh, gitu. Orang yang hafal Quran. Doanya selalu dikabulkan oleh Allah, dan banyak orang yang membawa keluarganya yang sakit dan punya masalah, minta doanya agar disembuhkan oleh Allah melalui doa dari Syekh Barsesoh ini. Nah, setan itu menjadi sebuah tradisi setan kalau melihat hamba Allah, orang-orang soleh di dunia itu senantiasa ingin menghancurkan, ya. Maka iblis itu mengundang anak buahnya, para setan, kemudian mengatakan kepada mereka, siapakah yang bisa membuat fitnah orang ini yang dimaksud Barsesoh itu, serta menyesatkannya. Maka jin ifrit dari golongan jin yang jahat, kami akan membuat fitnah kepadanya, dan apabila kami tidak bisa memfitnahnya, maka kami bukan dari golongan engkau, wahai iblis. Maka iblis mengizinkan, ya udah kalau begitu kamu saya utus untuk bagaimana memfitnah Barsesoh itu hingga sukses, gitu. Nah, singkat cerita, Barsesoh itu akhirnya terpedaya oleh iblis, ya. Karena iblis itu atau ifrit tadi itu, setan itu tadi mendo-mendo atau menyerupai, menjelma seperti manusia. Barsesoh pun juga nggak tahu, ya. Lalu datang ke kuilnya, ingin beribadah di tempat itu, lalu kemudian diizinkan, ya. Setelah beberapa hari, beberapa bulan setelah berada di situ, lalu kemudian ifrit itu berpamitan, ya, berpamitan dengan Barsesoh. Tapi sebelum berpamit, Barsesoh itu diberi ilmu, ya. Kata si ifrit, saya punya ilmu yang mungkin untuk penambahan Syekh Barsesoh. Nah, Barsesoh orangnya tawadhu, diberikan ilmu yang lain pun juga menerima, salah satunya ilmu pengobatan itu, ya. Ya tentu ifrit datang ke situ itu apa? Ibarat orang jahat itu kan melihat situasi, memonitoring gitu. Ini gimana cara menyesatkan Barsesoh ini, kan sama dengan kalau orang hendak mencuri, hendak merampok itu kan memonitoring dulu gimana keadaannya. Kira-kira kalau sepeda itu saya curi itu gimana? Gitu. Lah, di situ ifrit itu menemukan celah, ada celah yang bisa dimasuki. Nah, salah satunya adalah ifrit itu memperdaya seorang perempuan, karena di situ diceritakan ada seorang raja, ya, ifrit pergi dan sampai ke istana seorang raja Bani Israel, tapi di riwayat yang lain diterangkan di keluarga itu ada 3 laki-laki saudaranya, ya, ada 3 laki-laki saudaranya. Yang keempat itu salah satunya ya anak perempuan itu. Datang ke raja Bani Israel yang punya anak putri yang cantik,
Lalu anak itu duduk-duduk bersama ayah dan ibunya, lalu tiba-tiba dibanting sama ifrit, dirasuki, ya. Jadi cara membantingnya tentu dirasuki lalu kemudian terjatuh-jatuh begitu. Sehingga kan raja melihat putrinya yang tiba-tiba kerasukan setan seperti itu, gila seperti itu kan panik ya. Lalu kemudian datanglah Ifrit tadi itu menjelma manusia lagi. Coba dibawa ke rumahnya Barsesoh saja. Karena Barsesoh itu ahli pengobatan. Sehingga nanti bisa disembuhkan. Nah, ini sudah bermain. Barsesoh tipu dayanya sudah bermain. Lalu kemudian dibawalah si putri itu ke Syekh Barsesoh di kuilnya. Karena kuilnya itu di tempat yang terpencil. Setelah diobati Syekh Barsesoh sembuh, ya sembuh, dibawa pulang kumat lagi, dibawa ke kuilnya lagi sembuh, pulang kumat lagi, sehingga ada inisiatif dari raja ini untuk agar anaknya dititipkan tinggal di rumah Syekh Barsesoh itu. Syekh Barsesoh sudah menolak, ya sudah menolak, enggak mau. Tetapi dipaksa, bahkan karena beliau tidak mau satu rumah, dibangunkan rumah sendiri. Jadi di tempat itu mungkin ada tanah yang masih kosong, lalu ditempatkan di rumah tersendiri. Karena Syekh Barsesoh juga nggak mau, bukan mahramnya kok satu tempat gitu, sehingga dibangunkan di tempat yang lain. Nah, yang namanya mengobati itu kan lama kelamaan ya mesti kan dikunjungi, dilihat. Suatu ketika orang tidur itu kan nggak sadar, dimana si perempuan cantik itu tersingkap pakaiannya sehingga terlihat auratnya. Lalu kemudian Syekh Barsesoh masuk di tempat itu. Nah, disitulah setan atau ifrit itu memasukkan bisikan mautnya, ya, memperdaya daripada Syekh Barsesoh. Yang namanya nafsu itu ya seperti itu. Ya. Lalu kemudian Syekh Barsesoh merasa syahwat, lalu kemudian dikumpuli, dizinai. Lah setelah itu diberikan bisikan lagi sama Ifrit, lah kalau kamu menzinai lalu kemudian ketemu raja konangan, maka kamu akan dihukum mati. Bunuh saja, lalu kemudian kuburkan, kan nggak ada orang yang tahu kalau dia mati. Maka kemudian dikuburkan. Lah setelah dikuburkan, makanya sesuatu yang nggak benar itu pasti akan ketemu juga. Ketika Barsesoh menguburkan itu, ada bajunya yang masih nyembul keluar ke permukaan yang belum terkubur semuanya. Begitu keluarga raja datang, mana saudara kami, putri kami, anak kami, dan sebagainya itu, alasan Barsesoh, maaf kami tidak sempat memberitahu bahwa putrinya itu atau anaknya itu sudah meninggal dunia. Ya semula percaya saja, karena yang berkata itu seorang syekh, ya, seorang ahli ibadah. Lalu keluarganya pulang, lah Ifrit ini kan provokator. Jangan percaya, kata Ifrit. Jangan percaya, coba dicek dulu. Kenapa
matinya. Lalu kemudian keluarganya itu ngecek juga, minta di mana dikuburkannya, tempat penguburan. Setelah diberitahu, ternyata di saat dicek itu ada tanda terjadi pembunuhan, bukan mati secara alami. Kalau istilah sekarang itu di autopsi ya, bahasa orang, istilah kepolisian sekarang itu, diketahui ternyata dibunuh. Mau tidak mau ya ditangkap, sebar sesok ditangkap. Nah, ketika ditangkap, diadili dan dihukum mati. Nah, hukuman mati saat itu kan dipalang gitu ya, salib, lalu kemudian dipanah ya. Lah saat dalam keadaan seperti itu, Syekh Barseso itu panik. Lalu datanglah iblis, datang. Kamu ingin selamat, sehingga ada kesempatan untuk bisa bertobat. Iya, kalau gitu sembah saja saya. Ya nggak bisa, itu syirik. Kan sementara. Nanti kalau sudah kamu lepas, kan bisa bertobat lagi juga. Dipikir-pikir oleh Barseso, iya juga sih, kan bisa bertobat. Terus caranya sujud kepadamu gimana? Ya isyarat saja, karena Barseso kan saat itu dalam keadaan disalib. Isyarat saja, menundukkan kepala. Justru di zaman Jepang itu kan juga pernah. Jadi orang-orang Jepang ketika menjajah bangsa kita, masyarakat itu di pagi hari katanya dikumpulkan untuk kemudian hormat ke matahari. Adalah para ulama saat itu melarang dan mengharamkannya, sampai dijebloskan ke penjara seperti Syekh Hasyim Asy'ari dan sebagainya itu. Jadi cukup isyarat saja, kata iblis. Begitu isyarat, pertanda sujud ke iblis, anak busur, anak panah itu mengenai pas ke dadanya, dan seketika itu meninggal dunia. Seorang ahli ibadah, tapi justru nestapa, meninggal dunia dalam keadaan syirik kepada Allah. Su'ul khotimah. Ini bisa kita jadikan sebuah pelajaran untuk kita semuanya, bahwa setan itu begitu tidak pernah mengenal putus asa untuk bagaimana menyesatkan manusia ya. Makanya sulit bagi manusia untuk menghindarkan daripada tipu daya setan ini, karena pada dasarnya manusia punya nafsu. Dan hati manusia itu tidak lepas dari nafsu. Nafsu amarah, nafsu syahwat, nafsu serakah, nafsu pamrih, sombong, dan lain sebagainya. Hati manusia itu nggak akan lepas dari sifat-sifat itu. Jadi istilah hati itu benteng, dan benteng itu punya beberapa semacam pintu. Jadi benteng itu pintu. Ada pintu-pintu, yang pintu-pintu itu adalah pintu-pintu syahwat. Ada pintu amarah, ada pintu pamrih, ada pintu sombong, takabur, ada pintu hasud, iri, dan lain sebagainya. Makanya diwajibkan kita untuk menjaga pintu-pintu benteng hati kita itu, supaya tidak diperdaya oleh setan ya. Dengan apa? Zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis sahih itu disampaikan oleh Rasulullah bahwa seluruh dunia ini dilaknat kecuali zikir, zikrullah, utamanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa dilaknat itu?
Artinya seluruh isi dunia ini adalah, jikalau kita tidak mampu memanage dengan cara zikrullah, maka akan menyesatkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, kedudukan, ya, harta banyak, rumah, mobil, anak, istri, uang, bahkan jabatan, bahkan ya santri, ya. Makanya jangan mengira kalau kemudian murid banyak itu merupakan sebuah kemuliaan, juga belum tentu. Boleh jadi murid satu, murid dua, tapi kalau diajar dengan penuh keikhlasan dan bermanfaat, itu akan lebih baik daripada murid banyak tapi diajarkan dengan cara tidak ikhlas barangkali, atau tidak manfaat ilmunya, kan begitu. Jadi santri banyak pun juga, pondok besar pun juga, itu merupakan sebuah harta yang bisa menyesatkan juga, karena semuanya itu dilaknat oleh Allah kecuali zikrullah. Selalu menjadikan hati ini berzikir kepada Allah. Mari kita telaah, ya, kita telaah. Satu, berseso itu ahli ibadah. Ya tentunya kan banyak zikir, ya. Istiqomah, konon dalam hadis itu diterangkan 7 tahun tidak pernah keluar dari kuilnya, dari musolanya itu, kecuali untuk keperluan barangkali ke kamar mandi atau makan dan sebagainya. Kita pun tidak pernah itikaf selama 7 tahun itu kan, setiap hari. Yang kedua, beliau ahli ibadah. Nah, di tempat itu dia sujud, bukan hanya berdiam diri tapi ibadah kepada Allah, ya. Bahkan uzlah itu menyendiri di tempat yang sepi dari keramaian, sehingga tidak terpengaruh lingkungan yang penuh kemaksiatan. Dari sudut pandang ibadah, ahli ibadah. Dari sudut pandang zikir, ahli zikir. Dari sudut pandang lingkungan, ya jauh dari kemaksiatan. Apa yang salah? Bisa jadi satu, berseso itu masih memberikan kesempatan perempuan yang bukan mahram itu di lingkungannya, di rumahnya. Nah makanya kan sekarang, maaf ini banyak kan ustadz-ustadz, guru ngaji dan sebagainya yang santri-santrinya perempuan yang diajar itu kemudian ujung-ujungnya kan melakukan pelecehan terhadap santri-santrinya itu kan. Jadi membiarkan seorang perempuan yang bukan mahram itu berduaan di sebuah ruangan. Ya walaupun tujuannya pengobatan kan, siapa yang tidak bangkit syahwatnya seorang wanita cantik, tentu ya mulus, ya. Lalu kemudian sendiri, tidak ada siapa-siapa lagi, tersingkap, terlihat auratnya. Makanya sabda Rasulullah itu bahwa jika seseorang itu zakarnya syahwat karena mungkin melihat atau memandang auratnya perempuan, atau membaca atau melihat, menonton segala hal yang bersifat fahsya. Fahsya itu dosa atau maksiat yang ada hubungannya dengan seksual, ya, ada hubungannya dengan seksual, ujung-ujungnya kan zina nanti, zina mata, zina tangan, zina hati dan sebagainya, sehingga timbul ereksi, syahwat dalam kemaluannya. Itu 2/3 iman seorang itu dicabut oleh Allah.
Orang itu kalau syahwat dicabut 2/3 iman, sehingga hati itu nggak jernih lagi sudah, pikiran sudah nggak bening lagi sudah kacau, sehingga tidak bisa membedakan ini hak dan batil, tidak bisa membenarkan ini larangan atau ini perintah. Makanya Nabi juga pernah mengatakan 2 orang laki perempuan berduaan, ketiganya itu setan. Ya, artinya ya haram. Kenapa dalam Islam pacaran itu haram? Ya karena membahayakan. Makanya Quran itu mengingatkan wala taqrabuz zina, bukan langsung pada the point zinanya, tapi wala taqrabuz zina, jangan mendekat kepada perzinahan. Jangan dekat pada perzinahan. Jadi berzinah itu karena faktor dari ya tadi itu berduaan laki perempuan atau melihat aurat. Sampai Imam Syafi'i itu pernah kepada Syekh Waqi' curhat, hafalan saya itu tiba-tiba hilang. Wahai Syekh, wahai guruku, kenapa? Ternyata ditelisik-telisik Imam Syafi'i itu di pasar itu melihat betisnya perempuan yang sedang berjalan, itu tiba-tiba blank, hafalannya itu hilang. Makanya dikenal dengan al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya, nurullah, dan itu cahaya Allah, la yudhalil asi, tidak akan diberikan cahaya Allah itu kepada orang yang ahli maksiat. Sehbar sesok itu lebih bahaya kita. Nah, kita ini sendirian di kamar, lalu lihat HP, lalu HP itu kita nggak tahu, buka situs-situs macam-macam, lah setan kan masuk ke diri kita, memberikan yuwaswisu fi sudurinas, tipu daya kepada kita, ke anak-anak muda, ke generasi kita. Makanya kalau kita membiarkan generasi kita dengan HP-HP-nya itu, ya bahaya. Karena akan disatkan oleh nafsu dan juga setan melalui HP ini. Makanya para bapak, para ibu, sulit untuk menghindari setan tidak masuk ke hati kita, karena pintu-pintu benteng yang kita miliki hati kita itu begitu banyak, sifat-sifat buruk yang kita miliki itu tidak bisa masuk dari pintu takabur, masuk ke pintu asraf berlebihan, tak bisa masuk dari israf, masuk ke pintu riya, begitu seterusnya, hasud dan sebagainya. Makanya satu-satunya yang bisa kita lakukan, tetap minta perlindungan kepada Allah, dan yang kedua selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, kenapa berseso sampai terjerumus? Satu tadi, membiarkan wanita bukan mahramnya di lingkungannya, di rumahnya. Yang kedua adalah berseso itu panik. Begitu setelah membunuh lalu dihukum mati, dia panik, sehingga segala sesuatu dilakukan. Makanya kita jangan panik. Lah ngedoloma gak payu nang dukun, cinta ditolak nang dukun. Apalagi di internet itu Pak, banyak orang terjerumus yang beli itu jilbab-jilbaban semua. Di situ ada semacam koin. Kalau beli koin itu dan disimpan, maka akan kaya. Itu kan syirik. Tak boleh. Masa kaya percaya dengan koin? Amal ibadah sebanyak apapun itu nggak akan diterima oleh Allah kalau dalam hati kita ada syirik. Itu akidah. Ya,
Bagi Allah 1000 dosa dengan satu kebaikan yang Allah ridho, itu akan diampuni dosa-dosa itu. Tapi 1000 amal dengan satu kemusyrikan, kebaikan yang begitu banyak itu hangus. Makanya jangan sampai syirik. Syirik itu bahaya, karena bisa menghapus amal. Amal yang sekian banyak, menggurita, menggunung, menjulang tinggi, tapi ujung-ujungnya syirik seperti bersesoh, neraka selamanya. Selamanya, neraka selamanya. Makanya jangan sampai panik seperti bersesoh. Allah itu Maha Pengampun. Sudahlah, 1000 dosa dengan satu kebaikan yang Allah ridho, pasti yang lain itu akan diampuni oleh Allah. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu 1000 kebaikan, satu saja keburukan, kita akan dianggap jelek oleh manusia. Seakan hilang itu kebaikan-kebaikan yang lalu, yang ada di mata manusia itu kita jelek, walaupun satu kejelekan. Tapi kalau bagi Allah tidak. 1000 kebaikan, tapi dengan 1000 keburukan dengan satu kebaikan. Kalau Allah ridho, yang lain itu akan diampuni, asal jangan syirik, ya. Tapi kalau syirik masih sempat bertobat, gak masalah. Tapi kalau kemudian langsung mati seperti bersesoh, itu yang disebut su'ul khotimah. Itu su'ul khotimah. Makanya jangan panik. Di PHK, lalu kemudian gak punya uang, panik, ya. Akhirnya maksiat pun dilakukan, sesuatu yang haram pun dikerjakan. Istilah ada cinta ditolak, dukun bertindak. Rumah enggak terjual, dukun bertindak. Dan lain sebagainya dan sebagainya. Jangan panik. Tetap kita justru di saat kita diuji oleh Allah itu disayang, supaya kita itu takarrub, mendekatkan diri kepada Allah, juga tempat bergantung kita hanya kepada Allah. Makanya kalau kita dibenci orang, sesungguhnya itu nikmat. Dimusuhi orang, dibenci orang, dijahatin orang, itu nikmat. Karena apa? Dengan begitu kita ini meratapnya kepada Allah, berharapnya kepada Allah, bergantungnya kepada Allah, bukan orang itu. Sehingga dengan begitu kita ini selalu masih menjaga pintu-pintu benteng kita dari tipu daya setan itu tadi. Lah bersesoh ini agaknya satu ya tadi, membiarkan wanita yang bukan mahram, yang kedua panik, ya. Yang ketiga tentu ilmu, ya. Ilmu itu penting. Bersesoh kan hanya ahli ibadah saja, karena di hadis disebutkan al-abid, ahli ibadah, belum tentu ahli ilmu, ya. Karena orang itu beramal tanpa ilmu, mardudatul latub balu, ditolak oleh Allah. Orang punya akhlak itu tidak hanya dibentuk oleh lingkungan, tapi punya akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, itu tidak lepas dari memiliki ilmu. Mana ini baik, mana ini buruk, mana itu mulia, mana ini hina, kan harus mengerti tentang akhlak. Kalau istilah anak sekarang, berkarakter yang baik gitu. Sama dengan ibadah juga begitu, harus dilandasi ilmu, ya. Makanya untuk ilmu akidah itu keyakinan, kepercayaan, iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, para rasulnya, hari kiamat, qada qadar. Kita tidak boleh taklid, tidak boleh.
tidak boleh bodoh dalam hal masalah akidah kita. Harus mengerti. Lah mengerti akidah itu mau tidak mau ya harus belajar. Harus belajar. Ya seperti tadi itu. Sebaik dan sebanyak apapun amal, tapi kalau endingnya syirik, amal itu tidak akan diterima dan hangus dengan sendirinya. Makanya walaupun dalam keadaan kita nggak punya uang misalnya, ya udah, takarub saja kepada Allah, mohon saja kepada Allah, nggak usah tertarik dengan hal yang aneh-aneh. Jadi kalau kita baca di internet atau di iklan-iklan di HP itu lucu-lucu. Jadi masa menyimpan koin itu bisa perusahaannya langsung maju, dapat pekerjaan, lalu dagangannya laris dan sebagainya. Lah ini kan bisa dampaknya membawa kepada kemusyrikan. Saya punya teman itu jual beli keris. Tahun politik seperti sekarang banyak orang kan mencalonkan jadi DPR, itu laris keris itu katanya, laris. Lu untuk apa? Ya membawa sebuah keberuntungan katanya. Lah repot lah, masa percaya sama keris itu. Nah, hal-hal seperti itu sangat berdampak bahaya. Jadi bukan hanya Barseso saja, tapi kita harus sangat berhati-hati dalam hal kemusyrikan itu, ya, dalam hal kemusyrikan itu. Mungkin sebelum saya lanjut, ini sudah tarhim. Monggo, ada yang menyampaikan pertanyaan? Ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa? Oh ya.
Nggih. Iya. Iya. Hmm, hmm. Ya benar yang disampaikan jenengan bahwa eh, sesungguhnya diajarkannya kita oleh Rasulullah bahwa dalam hidup ini yang baik itu adalah bermasyarakat. Makanya ketika Nabi ditanya mal ma'aksanul khuluq, jadi husnul khuluq itu atau akhlak yang mulia itu diantaranya adalah para ulama menakwil mubasyarah, bergaul atau bermasyarakat, berinteraksi dengan baik, ya. Sehingga orang yang mau bergaul, orang yang berinteraksi dengan sholat jamaah, dengan ngurusi masjid, ngurusi kampung ini itu akan lebih baik kalau sabar, karena pahalanya berlipat ganda daripada orang yang tidak mau bergaul hanya di rumah atau mungkin dia nggak bergaul, nggak sabar, nah, malah banyak dosa kan begitu. Makanya dalam Islam itu kita berinteraksi, bergaul, bermasyarakat itu lebih utama dengan bersabar, karena manusia itu diciptakan oleh Allah potensi untuk saling menyakiti, ngerasani, membuli, misui, mengambil haknya dan lain sebagainya. Jadi manusia itu ada potensi saling menyakiti. Justru kalau kita kemudian bersabar, disitulah ladang amal, ladang pahala. Makanya memang tidak dibenarkan kalau kemudian seseorang itu menjauh dari kebisingan dan keramaian, lalu kemudian merasa lebih baik, itu justru tidak benar. Kan dulu ada para sahabat yang kalau malam sholat terus tiada henti, ada yang berpuasa terus tanpa berbuka, ada yang membujang tanpa menikah. Lalu kemudian ditegur oleh Rasul, lebih baik mana kalian dengan saya? Saya ini hidup menikah, anikah sunnati, nikah itu sunnahku. Maka tidak benar kalau ada umat Islam yang anti menikah, sehingga beliau mengatakan famar raghiba an sunnati falaysa minni, orang yang tidak menyukai tuntunanku dia bukan umatku. Itu bukan masalah nikah saja, karena awalnya itu ada puasa itu harus berbuka, nggak ada kemudian ngeblank itu 24 jam, itu nggak ada. Puasa ya berbuka ya sahur karena berkah. Sholat juga begitu, malam tidur dulu lalu sholat, tidur lagi nggak masalah, nanti sholat subuh jamaah. Jadi kemudian tidak sholat terus, tidak seperti itu, ada ilmunya. Lebih utama mana, lebih mulia mana kalian dengan saya, lebih takwa mana kalian dengan saya? Loh, saya itu biasa-biasa saja, ya sholat, ya tidur, ya puasa, ya makan, ya menikah, ya punya anak. Ya artinya apa yang jenengan sampaikan itu benar. Makanya ibadah melulu tidak dilandasi ilmu juga nggak benar, harus dengan ilmu, ya harus dengan ilmu. Yang kedua, masalah apa tadi?
Oh ya, jadi ya tadi itu kan itu contoh Syekh Barsesoh ya. Maka tidak lepas dari itu kecuali Nabi loh ya. Kalau Nabi Rasul itu memang maksum. Maksum dipelihara oleh Allah, dijaga. Artinya kalau secara manusiawi Nabi itu melakukan dosa langsung ditegur oleh Allah, langsung ibaratnya dikipatno gitu loh. Contoh begini, ketika Nabi Musa itu diuji oleh Fir'aun, kan masih kecil ya, dia ini kono gawe ini narik jenggotnya Fir'aun, ya marah dia, ini jangan-jangan anak Bani Israel ini. Fir'aun duduk-duduk dijungklakno jatuh, sehingga coba tak uji lagi lah, atik pinter tak boleh, atik goblok ya memang jarek cilik, kata Siti Asia istrinya, pengarek cilik kok dibelani, ya iya tapi tak tes dhisik. Akhirnya kan dites sama Fir'aun, diberi delima merah sama api yang membara. Loh, secara insting manusia walaupun masih kecil dia inginnya yang ngambil delima, kan begitu tidak begini tampil sama malaikat Jibril atas wahyu Allah, dia ngambil bara itu dimakan, makanya pelat kemana-mana. Kan juru bicaranya, jubirnya Nabi Musa itu kan saudara beliau Harun. Jadi karena ngomongnya pelat, makanya ada doa Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri, itu doanya Nabi Musa karena pelat, karena dulu kecilnya makan bara. Ya walaupun kecil ya tahu lah mana bara mana delima, tapi tampil. Nabi Yusuf itu ada seorang wanita cantik, secantik di Mesir, seorang istri pejabat perdana menteri. Lalu Nabi Yusuf itu di kamar sendirian dikunci, pura-pura tolong ambilkan sesuatu di kamar. Begitu masuk kamar dikunci, dan Zulaikha itu dalam keadaan sudah bernafsu dan pakaiannya dilepas. Tapi hampir saja andai kata Allah itu tidak menolong Nabi Yusuf itu terjerumus pada perzinahan. Sudah kurang sedikit saja tergiur Nabi Yusuf, tapi Allah itu memberi tanda. Langsung Nabi Yusuf itu teringat, langsung lari dia. Makanya ditarik dari belakang kan bajunya oleh Zulaikha. Jadi dipelihara. Nah bedanya kalau bukan Nabi Rasul, sekalipun selevel wali, itu nggak lepas dari ibu daya setan dan nafsu. Makanya kalau panjenengan tanya, loh kalau begitu Ustadz, apalagi level Ustadz, level wali, kiai saya bisa jatuh kok, apalagi level Ustadz. Kalau tidak selalu berlindung kepada Allah, loh lalu niatnya bagaimana itu? Ya bisa jadi kan nafsu, pamrih, punya santri banyak, bangga. Lah itu kan juga riya, kan nggak boleh sebenarnya. Murid 1, murid 2 nggak masalah, nggak ada perbedaan bagi Allah. Apa kalau kemudian santri jutaan murid itu luar biasa? Tidak, bagi Allah yang indah itu keikhlasan yang disampaikan, kemudian manfaat yang oleh muridnya diamalkan. Jadi semuanya itu dilaknat kok. Kalau tidak pandai-pandai kita memanage kolbu hati kita, maka akan terperosok kepada ifrit-ifrit tadi itu seperti Barsesoh. Makanya jenengan jangan heran pada, loh ada ustadz kok begitu, ada kiai kok begitu. Lah kenapa? Memang kenapa? Wong mereka juga manusia punya nafsu. Kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Jadi dalam hal ibadah itu kita melihat yang lebih baik. Ada orang yang bukan ustadz, orang miskin, orang yang pekerjaannya rendah, tapi ahli ibadah, baca Quran, ahli zikir, ahli istiqomah jamaah, itu yang harus kita tiru. Sehingga kita bisa bersyukur, tahu kelemahan kita. Kalau dalam hal duniawiyah, kita harus melihat yang lebih bawah daripada kita, supaya tidak meremehkan nikmat Allah.
bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Gitu. Ya biarkan saja orang bertitel profesor kayak orang yang pekerjaannya BUMN kayak orang yang konglomerat kayak dan sebagainya. Kita nggak perlu melihat ke atas, melihat yang lebih bawah di antara kita. Kita ini masih beruntung, alhamdulillah, masih punya ini itu daripada mungkin yang lain tidak, kan begitu. Sehingga dari situ kita tidak meremehkan nikmat Allah, semakin justru bersyukur atas karunia Allah. Jadi saya kira itu kelantan sampun Isa ya. Sehingga jika ada yang menyampaikan pertanyaan lagi ya dipending Jumat yang 2 minggu ke depan, okay? Demikian kurang lebihnya maaf. Mari kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.